Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas learning jurnal Smart ASN Agenda 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Saya salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022. Unit kerja saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Jabatan saya sebagai calon rescuer pemula. NDA saya nomor 29. Pada perkembangan zaman seperti sekarang ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian hidup manusia menuju dunia yang lebih luas, yaitu dunia digital. Era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pada bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang ini. Pada pembelajaran Smart ASN ini ada 3 poin utama. Yang pertama, literasi digital. Yang kedua, pilar literasi digital. Dan yang ketiga, implementasi serta implementasi literasi digital. Literasi digital berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia, talenta digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilan tidak sebatas mengoperasikan gawai atau handphone. Literasi digital sendiri adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, serta jaringan dalam menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya. Pada literasi digital dibagi menjadi 4 area kompetensi, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Yang kedua, pilar literasi digital. Literasi digital memiliki 4 pilar, diantaranya yang pertama, etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri dalam tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, budaya bermedia digital adalah kemampuan individu dalam membaca, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Saat dunia bertransformasi menjadi budaya digital, maka budaya baru yang terbentuk harus dapat menciptakan manusia yang berkarakter dan warga digital yang memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat bangsa dan negara. Yang ketiga, cakap dalam bermedia digital adalah kemampuan dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah aman bermedia digital adalah kemampuan dalam mengenali, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membangun area digital ada 5 kompetensi yang harus ditingkatkan, yaitu pengamanan perangkat digital, 2. Pengamanan identitas digital, 3. Mewaspadai penipuan digital, 4. Memahami rekam jejak digital, dan yang terakhir atau yang kelima, memahami keamanan digital bagi anak. Poin berikutnya adalah implementasi literasi digital beserta implikasinya. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang telah tersedia di handphone sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Dalam implementasi literasi digital tentunya harus ada penguasaan terhadap lanskap digital, di mana lanskap digital sendiri adalah pengetahuan dasar mengenai perangkat keras maupun perangkat lunak. Karena kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring perangkat seluler, dan lain sebagainya. Ada 2 etika dalam bermedia digital. Yang pertama, etika adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah etiket, adalah tata cara dan sopan santun dalam masyarakat yang beradab guna memelihara hubungan baik antar sesama dalam bermedia digital. Dalam mengimplementasikan literasi digital, tentunya kita harus mengetahui mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data. Pencarian informasi memiliki 3 tahap kerja sebelum penyajian informasi yang kita butuhkan. Yang pertama, penelusuran. Yang kedua, pengindeksan atau pemilihan data informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Dan yang ketiga, pemeringkatan atau proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari.
Implementasi yang kedua, aplikasi percakapan dan media sosial. Ini merupakan penunjang komunikasi kita dalam jaringan. Aplikasi percakapan ini menjadi salah satu garda terdepan terjadinya komunikasi daring, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dalam kita mengimplementasikan literasi digital atau menggunakan bermedia digital, tentunya ada dampak negatif dalam pelaksanaan dalam bermedia digital. Di antaranya seperti informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundangan, dan konten negatif lainnya. Maka dari itu, kita harus belajar bijak dalam bermedia digital dan tetap harus mengacu atau berpedoman pada 4 pilar literasi digital. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Smart ASN. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.